Nah, ini yang belum saya ceritakan pada anak-anak saya. Ya, Apa itu? Apa? Bahwa saya punya pengalaman seperti pengalaman ini. itu. Pada saat itu kan intinya saya itu menganggap bahwa Kota Serang, urusan kesehatan di Kota Serang adalah tanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan. Itu yang di benak saya yang ada. Bagaimana caranya masyarakat yang ada di Kota Serang sehat. Kan tugas kita itu menyampaikan itu penting. Kalau media juga itu. Coba, anak saya kok sopan, alim, terus kok bisa kena HIV? Gitu kan. Ya. Kok bisa kena HIV? Itu dia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ngkos Kosasih dalam program acara Bincang Santai bersama pejabat. Hari ini saya didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang, Bapak Dr. Ahmad Hasanuddin. Selamat siang, Pak, menjelang sore. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengupas sejumlah program kerja yang ada di Dinas Kesehatan Kota Serang, khususnya yang berkaitan dengan makan bergizi gratis yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Selain ke acara inti, kita juga akan berbincang-bincang santai mengenai perjalanan hidup beliau selama menjadi PNS seperti apa dan perjalanan sebelum menjadi PNS seperti apa. Baik Pak, salam kenal Pak. Siap, saya Hasan. Ini nama saya Ahmad Hasanuddin. Tapi saya punya panggilan berbeda pada saat saya di Serang dan pada saat saya di Jakarta. Apa tuh panggilannya? Hasanuddin, Ahmad Hasanuddin. Kalau di Serang dipanggilnya Udin. Berbeda dengan di Jakarta malah kalau saya kuliah. Nah, di Jakarta saya tidak dipanggil Udin, tapi dipanggil dengan Hasan. Jadi ada dua nama. Ada dua nama, sehingga sempat saya tanyakan kepada teman-teman saya yang di kuliah sana, kenapa kamu manggil saya nama Hasan, bukan nama Udin seperti layaknya teman-teman saya kecil manggil saya Udin. Jawaban mereka apa? Simpel, Udin terlalu mendunia. Gitu. Udin sedunia berarti. Iya. Lo kenapa emang? Oh iya, kalau Udin yang suka berdoa ada nama Udin yang berdoa apa? Aminuddin. Iya kan? Kemudian Udin yang lainnya apa? Ada seperti Udin yang suka jalan-jalan, Jalaluddin gitu kan. Kemudian Udin yang bijaksana atau yang ada Syarifuddin gitu kan. Jadi Udin itu banyak, sehingga tidak mau tertukar dengan nama-nama itu. Maka saya pengen memanggil dengan nama yang khusus, itu Hasan gitu. Sehingga jujur ini nggak apa-apa karena ini namanya obrolan singkat ya, obrolan santai, bukan singkat, santai. Suatu ketika saya zaman itu setelah kuliah, saya kuliah di kedokteran Jakarta. Ya. Universitas apa? Universitas Yarsi, Yayasan Rumah Sakit Indonesia. Kampusnya di depannya, belakangnya tuh rumah sakitnya. Kalau malam jaga malam itu saya tuh kadang-kadang saya main ke Taman Solo. Taman Solo itu tempat teman-teman istirahat makan malam lah gitu, sambil jaga. Kalau jaga malam kan sampai pagi di rumah sakit itu. Setelah makan malam jam 9 malam itu tiba-tiba saya lagi jalan menuju ke mobil, ada yang manggil dari belakang, suara wanita ya gitu ya, Udin. Wah, ini kaget saya, ini bukan orang Jakarta yang manggil saya nih, ini bukan orang-orang teman kuliah, tapi ini orang-orang yang pernah saya dulu tinggal di Serang. Saya tengok ke belakang, iya, teman saya itu, teman satu SMA. Yang dulunya dia tinggal di Serang itu, waktu SMP-nya mayoret yang terkenal dulu. Ya dulu SMP itu ada mayoret terkenal. Satu sekolah SMA. Setelah SMA dia ke Bandung, saya ke Jakarta. Tiba-tiba tidak di luar dugaan, ada yang manggil Udin, itu ceritanya. Jadi itulah nama saya, Udin. Nah, kalau perjalanan karir di PNS, alasan kenapa terjun ke PNS kan sebetulnya kalau lihat profil Bapak kan masuk PNS itu 2023. Waktu zaman itu kan PNS nggak ada harganya gitu. Lebih menggiurkan jadi dokter gitu. Kenapa alasan masuk PNS? Jadi sebelum saya, kalau boleh ditanya
pertanyaannya boleh sedikit mundur ya. Hmm. Kenapa jadi PNS? Tapi saya pengen memberikan informasi kenapa jadi dokter, dari jadi dokter kemudian ke PNS kan. Ini saya waktu zaman sekolah SLA dulu ya, SMA dulu. Saya memang di SMA Negeri 2 Serang. Di luar dugaan, ayah saya panggil abah ya. Abah saya berbeda, biasanya abah saya sibuk dengan kesibukannya ya bertani dan berdagang. Ayah saya bertani. Terus ayah juga pedagang. Ayah saya punya ya cukup barangkali beberapa petak sawah punya lah di daerah persawahan yang ada di Kecamatan Kesemen. Kemudian hasil sawahnya juga diperdagangkan di tempat-tempat perdagangan sekarang dulu pasar Lau ya. Tapi sebelum pasar Lau ada pasar lama. Itu pasar lama itu pasar itu. Hasil taninya itu dijual di situ. Di pasar lama itu. Jadi ayah saya sibuk. Tiba-tiba ayah saya keluar memanggil saya, Udin, gitu ya, kan? Kamu udah kelas 3 SMA, mau jadi apa kamu nanti? Meneruskan kemana katanya gitu. Saya sampaikan ayah saya, Abah, sebenarnya sih saya pengennya teknik atau ekonomi, gitu kan, kuliahnya. Kenapa ekonomi? Biar bisnis. Kenapa teknik? Ya biar saya bisa buka montir lah, barangkali punya tempat, buka bengkel, barang gitu kan. Oh begitu. Terus selain itu apa lagi? Ada lagi, dokter. Apa alasannya dokter? Katanya gitu. Saya bilang begitu. Kata abah saya bilang, apa alasannya dokter? Kalau begini, kalau seandainya sarjana ekonomi, begitu lulus saya harus bawa map, kemudian mengetuk pintu perusahaan, seperti lagu Ebit G.A.D dari pintu ke pintu kan, melamar pekerjaan. Itu saya khawatir tidak diterima, saya bilang gitu. Tapi kalau dokter, rasa-rasanya sih begitu lulus ada tempat bikin plang, tancepin plang aja gitu. Nah, jadi alasan itu mungkin rupa-rupanya di benak abah saya masuk akal. Jadi kalau kayak begitu kuliahkan kedokteran saja. Terus bagaimana dengan biaya? Saya bilang, untuk pendidikan anak saya carikan uang, walaupun saya tidak punya uang, kolor pun saya jual buat pendidikan anak saya. Luar biasa ya abah saya itu. Subhanallah, sampai pada saat itu saya meneteskan air mata. Ya Allah, abah saya yang sekarang sudah tidak ada ya, mudah-mudahan dilapangkan kuburannya, diterangkan kuburannya. Sampai bilang begitu, kolor pun saya jual untuk membayar anaknya kuliah di kedokteran. Seperti itu. Akhirnya alhamdulillah tidak diduga, saya selesai jadi dokter. Dalam perjalanannya, saya orang yang bukan manja, tidak manja. Semester nggak molor Pak? Alhamdulillah tidak molor. Tapi saya tidak manjanya begini ya. Saya SMA pernah juga di pesantren. Sambil sekolah SMA 2, rumahnya di Pegantungan Royal. Tapi pesantrennya di Pejaten. Tahu Pejaten? Kaki Gunung Pinang. Lumayan juga tuh ya, jauh. Gunung Pinang. Harus berangkat ke sekolah SMA 2, memberhentikan bis yang tanggung, bis Rudi, jalan melewati alun-alun yang mana sebenarnya Royal kelewatan. Terus begitu. SMA 2. Pulang ke sana lagi saya. Apa yang saya bilang saya itu nggak manja. Pesantren itu bukan pesantren modern yang di dalamnya itu ada laundry, yang di dalamnya itu ada catering, tidak. Tapi cuci sendiri, masak sendiri. Seperti itu. Makanya saya bilang saya orang yang tidak manja. Pagi sholat subuh, bangun, habis sholat ngaji saya. Habis ngaji, sarapan sedikit, sisa bekas malam saya angetkan, saya bikinkan nasi goreng. Terus sekolah naik bis. Habis sekolah pulang lagi, belum apa-apa saya. Itu masak nasi saya. Sambil masak nasi saya sholat zuhur, segala macam, nasi selesai, makan siang. Habis makan siang ngaji lagi. Kemudian istirahat sore, malamnya ngaji lagi, berangkat lagi sekolah. Seperti itu saya. Jadi tiap hari aktivitas seperti itu, jauh dari orang tua. Di usia ada kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Sampai dengan kelas 3 SMA. Akhirnya kuliah. Terus sampai di kuliah, saya pun tidak manja. Saya aktif di masjid. Saya aktivis di masjid di sana. Namanya ada Masjid Jami Arsi. Aktif di masjid, akhirnya
saya berinisiatif bagaimana caranya supaya makmur masjid dan saya juga ikut makmur. Oh. Ada di sana yang namanya Lebaran Idul Adha. Mm. Saya jadi panitia tim potong Hewan kurban hewan tuh. kurban. Saya berpikir, momen apa yang bisa saya petik dari kesempatan ini? Iya. Oh, kalau begitu untuk panitia, bagaimana kalau kita jual hewan kurban? Itu. Udah kepikiran bisnis waktu itu? Emang sih itu, akhirnya saya laksanakan. Hmm. Akhir kan bikin saya ambil beberapa sampel kambing. Saya angkat beratnya berapa kilo kambing seperti ini, berapa kilo kambing seperti ini, berapa kilo kambing seperti ini. Jadi tahu akhirnya. Oh, ini 35, oh ini 50, ini oh 60. Berarti kasih grade A, grade B, grade C. Saya jual dengan harga yang berbeda-beda. Sampai begitu saya. Akhirnya kuliah, kemudian aktif di masjid, dapat peluang itu, saya sambil jualan kambing. Oh. Saya alami itu zaman kuliah saya. Jadi nggak begitu merepotkan orang tua ya dari segi ekonomi, karena udah menghasilkan Menurut saya seperti itu. sendiri. Menurut saya begitu. Nah, ini yang belum saya ceritakan pada anak-anak saya. Saya Apa itu? ceritakan. Apa? Bahwa saya punya Soal pengalaman seperti pengalaman ini. itu. Jualan kambing bisa ceritakan pada anak saya. Nah, nggak apa-apa lah. Biarkan saja. Dari cerita yang ditulis di sini, saya akan tahu anak saya seperti itu bapaknya. Iya. Malam takbiran, tahu nggak kemana saya beli kambing? Cigelis. Cigelis Pandeglang. Mana yang saya beli? Jauh juga, Pak. Jauh juga. Daerah Karena saya di itu. situ saya punya akses di situ. Oh. Ada seorang bidan yang ditempatkan di desa Cigelis. Nah, teman saya udah beli ke sana. Jadi bawa mobil truk, malam takbiran, Allahu Akbar, Allah takbiran di mobil saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Seperti itu. Dia di dalam Di dalam mobil sambil bawa kambing. Hmm. Air sampai masjid, tata dijual habis kambing. Alhamdulillah. Masya Allah. Berapa ekor waktu itu, Pak? Oh, banyak saya bawa akar. 100 ekor kambing saya bawa. Luar biasa. Kenapa nggak jadi juragan kambing aja? Juragan aja seperti wakil wali kota. Jadi itu kisah yang memang nyata yang saya alami. Akhirnya setelah itu jalan terus, selesailah saya ke Berapa tahun itu waktu itu? Rata-rata kan jadi swasta itu ujiannya ada 2 ya. Hmm. Ujian di swasta sendiri, kemudian ada ujian di negerinya. Ya. Setelah ujian itu kan ada sarjana kedokteran, kemudian selesai koas. Nah, ya kan. Ujian itu 2 kali tuh kalau swasta. Koas, selesai ujian baru ujian dokter kan. Mana saat saya koas itu sudah sarjana kedokteran ya, koas itu ya. Ini saya sampaikan, ini cerita santai namanya kan. Akhirnya saya koas. Teman saya ngajak ke saya. Ini teman saya balik panggilannya Hasan, San gitu kan. Bagaimana kalau kita usaha yuk, kita kedokteran kan nggak kayak teman-teman yang lain. Begitu lulus sarjana ekonomi langsung kerja dia tuh. Ya kan sudah dapat duit. Kita belum dapat duit katanya begitu kan. Terus gimana dong? Namanya Umar. Dokter Rizalul Umar sekarang. Luar biasa teman saya itu. Akhirnya Umar itu ngomong begitu. Apa bisnis? Ayo bisnisnya apa saja? Saya berpikir begini. Ah enggak lah. Saya disekolahkan oleh abah saya dari Serang. Biar pulang jadi dokter. Tapi kalau diajak bisnis, saya khawatir uangnya habis, dokternya nggak jadi. Oh ya Desan, berarti kamu nggak seide dengan saya. Biarkan saya tetap berjalan. Itu tahun sebelum tahun 2000. Kan saya angkatan 89 kan. Jadi 97 kurang lebih itu. 97, 95 lah. Akhirnya dia berjalan. Akhirnya dia bikin PT dia. Dulu belum ada handphone. Baru ada pager. Ngalamin nggak pager? Enggak. Jadi pager itu, jadi kalau mau menghubungi, taruhlah engkos punya pager, ditaruh di pinggang segini, segede korek api yang batangan itu, gantungin di sini. Kalau mau menghubungi engkos, yang ada kan telepon rumah saja kan. Telepon operator, dulu ada isi call. Ya, sebutkan ID ya. Tolong pemilik pager ini menghubungi saya. Gitu. Beritanya titit. Oh, hubungi ini. Oh, dari siapa? Gitu. Baru cari telepon magnetik, ada kan? Telepon umum logam, koin, atau magnetik lah telepon. Gitu. Itu yang ada pager ya. Dulu ya. Belum ada handphone. Akhirnya teman saya tuh buka ya. Masih zaman koas itu, koasisten, belum jadi dokter, tapi udah sarjana kedokteran. Bikin PT dia. Bikin PT,
udah bikin PT, dia bikin penjual tiket tiket kapal laut, tiket kapal udara, kemudian juga karena satu jalur telekomunikasi ya, pariwisata dan telekomunikasi. Dulu Menpar Postel, Menteri Pariwisata Telekomunikasi. Gitu. Jadi pariwisatanya itu dia buka tiket, jualan tiket. Teman saya itu punya perusahaan dan juga buka wartel, warung telepon sejalan. Saya perhatikan teman saya itu sukses, luar biasa. Buktinya sukses kalau bertemu dengan teman-teman semuanya, dia tuh mau traktir semua kelas itu sama dia. Jadi bos ya di kelas. Jadi bos ya, luar biasa dia. Oh, makan gitu, minum, hebat. Tidak sampai situ saja, mobil dia sudah beli sendiri. Oh, pada zaman itu. Pada zaman itu. Terus kemudian gak lama kemudian masih koas, dia sudah minta kawin sama bapaknya, menikah karena sanggup, sudah punya penghasilan. Saya melihat karena sudah menikah itu jadi sekebita saya. Hebat, sukses dia gitu ya. Akhirnya saya berpikir sama teman-teman saya itu bertiga tuh kan. Kita kan berempat bersahabat. Bertiga, bagaimana itu kalau seandainya kita tiru dulu dia bikin itu, saya ikutan juga. Akhirnya begini. Oke, kalau begitu panggil Umar ya, panggil Umar, gimana kamu bisa sukses? Kamu diajak gak mau tadinya. Saya pengen dong kayak kamu. Begitu mulainya tuh. Saya zaman kuliah dulu. Setelah itu dia ngasih, udah kamu bikin PT aja nih. Datanya semua ada di disket. Kalau dulu sekarang kan flash disk ya. Dulu disket yang kotak itu, masukin itu kotak gede. Ambil dari situ, pelajari, oh ya bisa. Akhirnya saya bertiga bikin PT. Zaman kuliah saya sudah direktur. Masih ada PT-nya sampai sekarang? Ada PT Kahuripan Cash Jaya, tapi sudah nggak aktif ya gitu. Sekarang ganti klinik, jadi klinik, saya punya klinik kan pakai CV cukup. Akhirnya dari PT itu bagaimana caranya saya kumpul bertiga. Dokter semua nih, tiga nih sekarang udah jadi dokter. Yang satu malah sudah jadi punya rumah sakit, 3 rumah sakit di Bone, Sulawesi Selatan. Dia ahli bedah dia. Yang saya bilang naluri bisnisnya bagus itu, yang ngajak saya bisnis pertama kali itu, dia sudah punya rumah sakit 3 di sana, di Bone. Bikin dia rumah sakit. Luar biasa dia. Saya belajar bisnis sama dia. Dia importir tabung gas segala macam, dari importir dari Cina. Nah, udah begitu, saya akhirnya buka PT bertiga, dokter semua itu. Udah buka PT. Berapa modalnya nih? 45 juta beres. Gitu kan. Dolar masih 2.000 itu. Luar biasa zaman itu 45 juta. Saya uangnya dari mana? Saya katakan saya nggak aleman orangnya. Saya dalam 1 bulan pada zaman itu, saya jajan hanya 100.000 per bulan. 100.000 per bulan. Saya pikir, udahlah, 100.000 itu saya pulang ke orang tua saya, Abah, saya minta uang nggak perlu bulanan, tapi kasih aja saya deposito. Yang nanti bunganya menjadi 100.000, seperti saya minta jajan ke Abah 100.000. Kan? Coba tanya ke bank berapa deposito itu supaya menghasilkan bunga yang 100.000. Akhirnya berapa? Akhirnya cuman 15 juta. Kasih sama Abah saya 15 juta. Akhirnya 15 juta. Bertiga punya 15 juta, Abah saya taunya begini, nanti nggak minta jajan lagi kan, dengan deposito itu kan. Saya gambling. Dengan uang 15 juta yang setiap bulannya untuk jajan itu, saya gambling 15 jutanya buat usaha. Bikinlah PT. Bergerak di bidang apa waktu itu? Saya mah telekomunikasi, meniru dokter saya, teman saya itu, Dokter Umar itu. Direktur salah satu direktur utama. Orang tua salah satu di antara mereka komisaris. Jadi saya survei ke Bekasi, saya ajukan, ada Chinese punya rumah, punya parkiran dan halamannya kosong yang dijadikan kios, saya tawar, saya kontrak gitu. Setahun 3 juta, saya ambil 3 tahun kalau jadi, tapi saya usulkan dulu apakah ada jaringan telekomunikasi di situ. Kan telepon dulu pakai kabel ya. Ajukan ke Jawa Barat, karena Jawa Barat tuh Bekasi, Jawa Barat. Kata orang Jawa Barat nggak ada jaringan. Waduh, perjuangan saya batal, nggak jadi. Pindah lagi ke Jatiwaringin, Jakarta Timur. Ajukan lagi ke Telkom Jakarta Timur, nggak ada lagi jaringan. Waduh, pindah ke Tangerang. Begitu Tangerang ada Chinese,
Ada garasinya, saya kontrak di 3 tahun, jadi dia bisa. Saya usulkan ke Jawa Barat, Jakarta Barat, ada buka warteg. Itu usaha pertama tuh. Usaha pertama, Ya. bertiga patungan. Tiga. Saya lagi-lagi saya tidak aleman. Kenapa tidak aleman? Saya daripada bayar tukang untuk bikin kamar bicara umum yang KBU itu, udah ini mah ilmu katon. Bikin saja, bikin sendiri saya KBU-nya. Ada berapa KBU waktu itu yang bikin? Sampai dengan 12. Oh, 12. Hasil karya sendiri. Oh. Berarti talenta juga ternyata ini. Iya. Beli selutan listrik, beli bor listrik, beli gergaji listrik. Itu saja modalnya. Ya, selebihnya palu kan ya. Aku. Udah saya kerjakan sendiri. Seru pakai listrik. Kaso 4x6 udah mulus semuanya. Gergaji baru bikin tak jadi, Pak. Jadi akhirnya saya jadi operator karena karyawan belum ada. Kenapa bisa jadi operator? Teman saya koas, libur. Teman saya koas, libur gantian. Jadi karyawan saya. Jadi karyawan buka. Akhirnya di luar dugaan bagus, rame itu. Per bulan bersih dapat 6 juta. Dibagi 3 2 juta, 2 juta, 2 juta. Saya pegang 2 juta, saya memandang uang 2 juta, biasanya saya sebulan jajan 100.000. Dapat 2 juta. Ini abah saya nggak tahu, bapak saya nggak tahu. 2 juta. Udah kalau kayak begitu, saya tabungkan saja 1.900.000, saya tetap jajan 100.000 saja. Ikat pinggang. Jadi prinsip jajan 100.000 itu enggak? Masih saya pegang. Masih saya pegang. Kenapa demikian? Karena saya berangan-angan kalau seandainya saya pengen buka satu lagi tapi milik saya pribadi sendiri gitu loh. Itu. Saya diam, saya bilang sama teman. Rupanya hal kayak begini, saya tabung begitu untuk bikin lagi, saya cari tempat, kemudian dapat cari tempat, wah udah dapat tempatnya. Sudah saya bayar dengan tabung yang 1.900.000 kali setahun. Saya dapat, jaringan ada, saya mau bilang teman saya bahwa saya minta doanya mau selamatan. Gitu, bikin gitu. Sebelum saya bilang begitu, ya 2 minggu yang akan datang, seminggu sebelumnya teman saya bilang dulu, selamat tanya ke tempat saya. Saya juga mau buka warteg juga sendiri. Jadi akhirnya pada punya masing-masing. Berarti naruh di bisnisnya ada. Oh iya, akhirnya saya buka Tanjung Priok, saya buka. Tadi kan bareng-bareng Tangerang. Tanjung Priok saya buka sendiri tuh. Rame juga, labanya 6 juta juga, sendirian. Alhamdulillah, laba 6 juta sendirian. Ke jalan saya. Berarti 6 juta tambah 2 juta. 8 juta saya punya uang. Tetap saya jajan 100.000 aja. Tapi saya tabungkan 6 juta tambah 1.900.000. Saya tabung selama 1 tahun, kemudian akhirnya saya bisa buka 3 lagi warteg yang berikutnya. Yang sekarang alhamdulillah tempat yang kontrak-kontrak itu sudah saya beli. Di Jakarta Timur, di Jakarta Utara, di Tangerang. Saya beli ke tempat itu dari hasil warteg. Belum jadi pegawai negeri. Nanti akan cerita jadi pegawai negerinya. Ya, untuk sementara kita istirahat dulu. Nah, demikian. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya. Baru saja kita mendengarkan bagaimana perjalanan seorang Bapak Dr. Ahmad Hasanuddin, atau ya kalau di Serang disebutnya Udin, kalau di Jakarta disebutnya Hasan. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagi bagaimana cerita beliau memilih masuk PNS meskipun terbilang pemuda sukses waktu itu di Jakarta. Baik Pak, bisa dijelaskan bagaimana alasan masuk PNS? Oke. Jadi gimana cerita saya masuk PNS? Yang tadinya memang saya di Jakarta. Yang tadinya
sebelum saya sampaikan bahwa wartel-wartel saya banyak di Jakarta, ada di Jakarta Timur, Jakarta Utara, kemudian di Kemayoran juga ada, Jembatan 5 juga ada, dan beberapa tempat yang lain. Kemudian pada saat saya survei, ngontrol usaha-usaha saya, handphone saya berdering. Dulu teleponnya bukan Android ya, masih Sony Ericsson itu lah. Oh, iya. Yang kayak James Bond kalau dibuka itu Iya. C756 apa-apa itu, pakai begitu. Saya serasa kayak James Bond lah pakai itu maksudnya. Saya lagi bawa mobil mutar di putaran Kemayoran, telepon saya berdering. Dok, teman saya yang ada di Serang. Itu ada lamaran, pembukaan lowongan. Baca koran nggak? Gitu. Saya nggak baca koran, orang saya di Jakarta, gitu kan. Apa? Mau jadi PNS enggak? Gitunya. Di mana? Di Serang. Itu masih Kabupaten Serang, belum ada kota, belum pecah. Nah, karena tahun 2000 gitu kan. Akhirnya coba kirim fax ke rumah, nomor faxnya ini gitu. Saya kan karena masih di Jakarta kan. Kirim fax bukti koran guntingannya. Udah gitu. Ya saya kirim ya. Ada persyaratan PTT apa tidak? Tidak ada gitu kan. Kan dokter kalau sudah selesai harus PTT. Mengabdi dulu ke daerah-daerah gitu kan. Soalnya saya nggak mengabdi ke daerah, terus terang ini nggak PTT karena apa? Karena saya nggak mau ninggalin usaha gitu kan. Usaha saya ada di Serang, kalau PTT dapat ke Indonesia bagian timur kan sayang tinggal gitu. Akhirnya pulang saya ke Tangerang. Rumah saya Tangerang. Rumah saya Tangerang itu rumah yang memang tadinya wartel, garasinya dan kemudian dibeli dengan rumah-rumahnya. Jadi wartelnya masih ada, rumahnya masih ada. Nah, saya pada saat itu usaha dan jaga di klinik teman-teman yang punya klinik. Itu saja usahanya. Nah, akhirnya telepon, saya lihat sampai rumah ada fax, simil masuk, isinya pembukaan CPNS di Kabupaten Serang. Saya daftar. Kuotanya hanya 10. 10 orang itu. Kuota 10 dokter itu. Di situ persyaratan tidak boleh lebih dari 35 tahun dan lain sebagainya. Waktu itu usia berapa, Pak? Ya, masih sekitar 20 sekian lah saya gitu. Akhirnya saya lamar, berkas-berkas saya masukin, saya bertanya, kok ini nggak ada persyaratan PTT gitu. Ya, karena dulu Kabupaten Serang mensyaratkan pasca PTT butuhnya 10, cuman yang daftar 2. Kurang, minim pendaftar berarti ya. Karena syarat PTT itu orang-orang belum pada PTT. Akhirnya dihilangkan syarat itu. Akhirnya saya daftar. Saya masuk, ya tes segala macam. Saya tetap lagi kerja saya. Kerja di swasta dan di klinik itu. Enjoy. Tiba-tiba, Rok itu baca di pengumuman di koran, katanya gitu kan. Udahlah, kamu aja kirim fax ke rumah, kirim lagi ke rumah. Karena kan beli koran di Serang, saya kan di Tangerang. Pulang sampai rumah, teriak nama saya ada di situ. Jadi saya terima di situ. Jabat di mana Pak awal jadi PNS itu? Saya memilih pilihan ya, mau di mana ditempatkannya. Ada yang di Sikandaru, ada yang di Serang Kota, ya kan. Sampai ke Waringin Kurung dan sebagainya itu. Saya milihnya di Kopomaja. Tahun 2002. 2002. Jalan masih anjlok itu. Wah, itu begini. Wah, udah. Jalan sini. Saya dari segi peta saja, saya tinggal di Tangerang. Kopomaja itu adalah perbatasan Tangerang dan Kabupaten Serang. Saya milih di situ saja. Yang sesungguhnya orang pemerintahan di Serang merasa bengong, kok milih yang jauh dari pusat kota Serang, Kabupaten Serang. Gitu. Saya bilang nggak apa-apa. Nggak apa-apa nih, bener kamu di situ, gitu kan ya. Nggak apa-apa, orang saya tinggal di Tangerang kok. Dari Tangerang ke Kopomaja berapa jam? Saya nggak tahu, dikirain dekat saya. Akhirnya saya udah punya mobil kan, pada saat itu karena saya udah usaha, gitu kan. Dan saya juga sudah punya supir, disupirin saya tuh. Hebat itu supirin. Akhirnya saya berangkat, itu dari Tangerang, mau ke Kopomaja itu masuknya dari Cikande Asem, kebayang? Cikande Asem. Yang mana tol belum ada gerbang tol Cikande. Kalau keluar di Balaraja Barat macet. Maka keluarlah ke Ciujung dulu saya.
Dari Tangerang ke Ciujung. Dari Ciujung masuk ke keluar tol, jalan lama menuju ke arah Tangerang lagi. Ketemu Nikomas, Ya. pabrik sepatu. Sepatu. Dan pabrik-pabrik lainnya, Kolon Ina dan lain sebagainya kan. Popan segala ada di sana. Setiap hari saya lakoni. Saya disiplin. Sabtu juga saya masuk. Setiap hari begitu. Berapa tahun Pak di Puskesmas Kopo? Saya jadi kepala Puskesmas Kopo, saya 2 tahun. Saya getir juga ya perjalanan 2 tahun itu. Ya memang akhirnya saya ngomong, sudah punya istri saya. Ngomong sama istri saya, Mah, saya kayaknya perlu dibantu. Kamu keluar saja lah dari kerja. Perusahaan saya, istri saya udah kerja di perusahaan Jepang loh. Perusahaan yang cukup bonafit. Berhenti aja lah. Bantu saya, biar usaha saya terawasi juga oleh mama gitu kan. Kedua, saya bangun rumah nih sekarang karena saya udah keterima di PNS. Pada satu saat dulu saya udah beli tanah di Kota Serang, di Ciceri ya. Cicerinda saya beli tanah, kan tanah itu ya, menurut saya sih ya artinya terjangkau lah tanah itu. Saya pada saat itu teman saya kebetulan menjual tanah di situ, kemudian dan bayarnya ya alhamdulillah ngasih keringanan ke saya. Beli di situ sebelum jadi PNS saya, tapi masih usaha yang tadi saya sampaikan. 2 tahun sebelum saya jadi PNS gitu. Akhirnya begitu diterima, rasa bolak-balik saya capek. Mah bangun saja rumah itu. Cuman perlu diawasi tukang ini. Tukang ini kan bayarnya harian. Takut ya harian kan harus dibayar. Saya nggak tahu masuk apa tidak. Mama keluarnya awasin aja itu. Sekarang usaha saya diawasin juga. Tolong bantu karena sudah nggak bisa lagi. Karena saya waktunya sudah di sini setiap hari. Saya pegawai yang baik sesuai dengan waktunya kan gitu kerja. Sabtu pun masuk ya. Nah akhirnya keluar istri saya dari perusahaan Jepang itu. Akhirnya wartel segala usaha Bapak. Istri saya ngawasin. Tapi di Puskesmas kan sampai jam 2. Masih ada jam 3, jam 4 kalau mau transaksi masih keburu. Mau ke bank masih keburu kan. Dan istri keluar dan ngawasin tukang tuh. Datang istri saya pakai tas dan ngawasin tukang. Lapor, Mah, tukang bagaimana? Ada nggak cari? Ada. Yang penting kerja. Masuk jam berapa? Jam 8, pulang jam 4, jam setengah 5 lah. Pak tukang begitu. Masalah bangunan itu lurus apa enggak jadi soal. Namanya perempuan ya. Nggak tahu bangunan miring gitu kan. Ya gitu karena yang tahu ya datang doang seperti itu. Jadi akhirnya saya jadi PNS di sana, prajabatan, saya bangun rumah itu, prajabatan selesai, bangunan selesai, saya pindah istri saya ke situ. Indah. Setelah dari Kopo kemana lagi Pak? Nah di Kopo 2 tahun saya. Luar biasa. Saya nggak mengeluh dan nggak menangis saya. Lakoni. Karena rumah udah di Ciceri, pindah ke Ciceri. Tetap saya lakoni juga terus. Sabtu juga saya berangkat. Jauh loh saya itu Kopo itu. Tahu kan Kopo bayang. Berapa 2 tahun. Berapa kali Pak jadi punya pengalaman jadi kepala Puskesmas? Nah 2 tahun kemudian saya sudah di Serang ya. Ada kepala Puskesmas yang kosong karena pensiun di Kilasah. Nah, Kilasah yang sekarang udah jadi Kota Serang ya. Saya pindah ke situ. Jadi kepala Puskesmas Kilasah sebanyak selama 2 tahun di situ. Jadi selama berkarir di PNS itu langsung di instansi dinas kesehatan atau pernah mutasi ke? Enggak, saya tetap di dinas kesehatan dan satu saja di DP3KB. Sempat tapi DP3KB juga masih ada kaitan dengan kesehatan. Karena ya ada kan kesehatan ibu dan anak di situ ya. Ya 2 tahun saya pindah menjadi kepala Puskesmas Kilasah kemudian. Jadi kepala Dinkes itu tahun berapa Pak? Saya kepala dinas kesehatan definitifnya itu tahun setelah COVID aja 2002. 2002. COVID kan 2019 ya. 2002 Desember saya kepala dinas kesehatan Kota Serang. Yang tadinya kalau di Kabupaten Serang itu saya menjadi kepala seksi plan kesehatan dasar Yankes. Kemudian 2 tahun kepala seksi imunisasi dan surveillance 2 tahun. Kemudian masuk ke kota menjadi kepala seksi promosi kesehatan. Kemudian dari promosi kesehatan di kota itu menjadi kepala bidang pembiayaan ya. Kemudian pindah lagi geser jadi kepala bidang bina kesehatan masyarakat. Kemudian jadi sekretaris saya di Dinas Kesehatan Kota Serang itu. Setelah jadi sekretaris kemudian saya jadi direktur rumah sakit kota yang pertama saya. Dari rumah sakit kota yang pertama direktur,
kemudian sekretaris DP3 AKB atau juga KB, kemudian dari sekretaris KB pindah lagi ke Dinkes, menjadi sekretaris lagi Dinkes, kemudian 2022 baru jadi kepala. Setelah COVID itu saya jadi kepala dinas kesehatan definitif. Pak, ini kan dua mindset yang berbeda ya, antara waktu zaman kuliah kan mindsetnya tok bisnis. Sekarang jadi PNS 2023 kan PNS nih, itu kan mindset yang berbeda. PNS kan tok untuk pengabdian. Ada yang ngambang nggak sih, Pak? Saya memang terus terang dulu sempat saya mau resign jadi kepala jadi orang di dinas kesehatan, dinas kesehatan PNS bang saya. Hampir saya mau resign. Waktu jadi itu masih kepala seksi saya. Kepala seksi. Saya ngomong ke salah satu teman saya pada saat saya lagi rapat di Marbella ya. Saya resign aja ya, usaha saya nggak ada yang kontrol dan tidak berkembang gitu kan. Teman saya yang pada satu kamar 2 ranjang ya gitu kan, karena rapatnya di situ harus minap sebenarnya. Dia bilang jangan, teruskan saja. Dikhawatirkan bisnis takutnya ya hancur gitu kan. Tapi PNS mungkin kalau bernasib baik bisa berkarir. Akhirnya saya lanjutkan dengan perjalanan yang berbarengan, walaupun memang istri saya yang bantuin saya. Gitu. Waktu 2022 jadi kepala dinas kesehatan, kita mulai masuk aja ke program nih Pak. Apa yang dilakukan untuk membawa visi misinya wali kota terdahulu untuk menyehatkan masyarakat waktu itu? Ya jelas, pada saat itu kan intinya saya itu menganggap bahwa Kota Serang, urusan kesehatan di Kota Serang adalah tanggung jawab kepala dinas kesehatan. Itu yang di benak saya yang ada. Bagaimana caranya masyarakat yang ada di Kota Serang sehat saja. Saya punya anak-anak saya, puskesmas. Puskesmas, kamu juga harus bertanggung jawab. Apa-apa yang terjadi terkait dengan kesehatan di wilayah saudara, dalam hal ini puskesmas Anda, itu ada urusan Anda. Jadi saling mensukseskan, saling membenahi, saling menyehatkan, terutama untuk menggolkan program kesehatan itu terutama. Itu saja intinya. Saya kerja saja. Terus di sela-sela libur Sabtu atau Minggu ya usaha. Gitu. Jadi nggak mencampur adukan antara bisnis dan profesi. Kan Sabtu dan Minggu. Itu sudah otoran semuanya tuh kegiatan-kegiatan saya itu. Pak, ini kan 2022 jadi kepala dinas. Tentu saat ini kan ganti kepala daerah, tentu ganti kebijakan juga dalam ini. Nah, untuk menyesuaikan beda-beda kepala daerah ini seperti apa Pak gaya yang dibawa? Ya, sudah pasti ini akan berbeda setiap karakter pimpinan ya. Saya akui beliau ini yang sekarang ini luar biasa perjalanannya, cepat. Padahal hanya beberapa bulan saja. Udah dipecut banget ya? Ya, dibentuk langsung Satgas, ya kan? Satgas apa Pak? Percepatan Pembangunan Kota Serang. Oh iya. Dinkes terlibat di sana. Ya, tentunya urusan dinas ya kesehatan ya dinas kesehatan. Semua kan ada ketuanya adalah kepala Satgas. Kalau dilihat sama-sama kita lihatlah barangkali betapa akan indahnya gitu. Sekarang ini kabel-kabel rupanya mungkin lagi ditertibkan. Betul. Galian-galian itu akan ditertibkan. Termasuk pasar lagi ditata. Termasuk royal akan ditata. Termasuk jalan judi. Saya pikir ini suatu perjalanan yang cepat. Karena itu beberapa bulan. Iya, anak buahnya juga mau nggak mau. Kalau pimpinnya berlari, masa saya jalan tempat atau tidur atau jalan tempat juga akan ketinggalan. Ya betul. Apalagi tidur, jalan tempat juga ketinggalan atau berjalan juga ketinggalan. Harus lari ya lari. Harus lari. Betul. Itu seperti itu. Makanya saya ikutin dengan seperti apa keinginan beliau. Nah ini kan Pak ada beberapa program kesehatan ya, terutama pemeriksaan kesehatan gratis nih, yang emang digaungkan di Kota Serang. Target satu puskesmas kalau nggak salah tuh 30
ini kan. Nah, bagaimana Pak dalam mencapai target itu? Karena Ya. kesadaran masyarakat ya, dalam tanda kutip ya masih abai gitu terhadap pemeriksaan kesehatan. Nah, bagaimana untuk mensukseskan program itu? Ya, saya kan punya orang-orang promosi kesehatan. Ya, orang-orang promosi kesehatan juga sekarang zamannya zaman now itu zaman yang menggunakan Android ya, di mana teknologi. promosi juga bisa cepat mengena dengan dikemas bagaimana sedemikian bagusnya. Ya. Tapi itu salah satu senjata. Walaupun memang Android atau handphone ini bisa digunakan seperti pisau bermata dua. Mau dibikin bagus bisa, mau dibikin jelek juga bisa gitu kan. Artinya bisa tercapai target tersebut. Ya, dengan itu event-event itu maka ajak teman-teman. Contoh umpamakan ada kegiatan tertentu yang mengumpulkan masyarakat. Seperti kemarin ada reses dari DPR RI, datang ke Komisi 9, datang ke Kota Serang, DPR RI ya, Komisi 9 datang ke Serang reses, kemudian memberikan informasi tentang kesehatan, mengumpulkan ya anggaran yang dari sana nih, bukan dari saya kan, betul kan, kumpul sekian ratus orang, dan itu dilakukan beberapa kali, bukan hanya sekali saja. Momen itu saya sukseskan untuk pemeriksaan cek kesehatan gratis. Gitu. Itu salah satu contoh yang menurut saya itu cukup bermanfaat. Nah, karena yang datang bukan 10, 20, 100, 200, ratusan. Seperti itu contoh-contohnya saya lakukan. Pertama non budgeter. Itu dia. Saya tidak memberikan biaya gitu. Pasti orang berbondong-bondong datang. Karena pada saat datang tuh ya dikasih, mohon maaf, kasih makan, kasih snack, ya kan, kemudian dikasih transport, bukan dari saya. DPR RI bersama Kementerian Kesehatan reses di kami gunakan itu. Contohnya seperti itu. Tercapai Pak target? Ya, alhamdulillah sih. Nah, perlu dukungan juga dengan teman-teman. Kita sudah melakukan kerja terus, tapi kalau tidak di entry, ya sama aja. Tim semua kompak Pak? Tim saya mintakan supaya kompak, dan bila ada anak-anak sekolah yang umpama kebetulan magang, suruh entry. Nah, itu antara lain seperti itu. Walaupun memang banyak kegiatan-kegiatan yang lainnya. Pak, hari ini kan lagi rame makan bergizi gratis, khususnya dapur MBG nih. Di beberapa berita tuh di kayak di Lebak, di Pandeglang itu banyak dapur MBG nggak memiliki sertifikat layak higienis tuh. Nah, bagaimana Dinkes bisa mendorong agar dapur MBG ini memiliki SLHS? Iya. Ini jadi amanat Presiden Prabowo juga. Oh iya, betul. Amanat Presiden Prabowo. Yang kebetulan hari ini 17 Oktober Bapak Presiden ulang tahun. Oh iya. Ngucapin Pak. Iya, ngucapin. Iya kan? Boleh ucapin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Ahmad Hasanuddin, Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang. Selanjutnya mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Prabowo Subianto. Semoga Bapak selalu sehat dan selalu lancar dalam menjalankan segala aktivitasnya. Terima kasih, ucapan salam hangat dan hormat dari saya, Dr. Haji Ahmad Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, lanjut ke yang tadi Pak. Bagaimana untuk mendorong dapur MBG ini memiliki sertifikat layak higienis itu? Oke. Jadi saya terus terang dengan program ini. Ini program-program yang bagus. Ya. Bahkan bukan hanya bagus, sangat bagus. Ya. Nah, nanti saya ceritakan kenapa bagus dan kok bisa naik sangat bagus. Terutama dari orang-orang kesehatan. Betapa tidak, beberapa tahun yang lalu saya digenjot Kota Serang itu untuk menurunkan angka stunting dengan cara memberikan protein, telur gitu kan, memberikan telur, kepala dinas setiap minggu 1 kilo telur. Ya benar, ini perintah dari Pemkot. Perintah kepala dinas memberikan telur setiap Senin 1 kilo. Kemudian pegawai yang bukan kepala dinas 2 butir telur. Oh, wajib itu waktu itu. Untuk
menurunkan angka stunting di Kota Serang. Ya. Sibuk kan. Yang mana telur-telur itu dikumpulkan oleh Dinas KB, DP3KB, yang kemudian DP3KB membagikan yang mendistribusikan anak-anak stunting. Itu penuh Dinas KB itu dengan telur. Itu pada zaman COVID ya. Nah, ini kaitan dengan MBG. Kenapa telur? Telur itu adalah protein yang gampang dimakan oleh anak-anak. Satu butir telur sama dengan 10 ikat bayam. Anak balita mana yang bisa makan 10 ikat bayam dalam satu waktu? Muntah dia. Proteinnya sama itu. Muntah dia. Tapi kalau telur direbus makan anak selesai. Rata-rata semua anak suka. Itu bagus tuh. Oh iya ya. MBG itu. Nah, telur. Oh, bisa mengurangi stunting karena dikasih makan bergizi. Akhirnya ada begitu diberikan kepada anak sekolah. SD, SMP, bahkan PAUD, SD, SMP, dan SMA. Hebat, bergizi dia anak sekolah itu. Saya melihat anak-anak sekolah ini di bagian utara Kota Serang, yang notabene-nya banyak orang tuanya petani, buruh tani, bukan pemilik sawah ya, petani. Kata bahasa Serangnya, anak itu ngomong ke bapaknya, jaluk duit sih, guna jajan di sekolahan. Bagi duit buat jajan di sekolahan. Bapak orang duit. Bapak nggak punya uang. Pak, minta uang dong saya buat jajan sekolahan. Bapak nggak punya uang. Ngenes ngedengernya. Tapi sekarang hal itu tidak bikin kita meneteskan air mata karena di sekolah dikasih makan. MBG tadi. MBG makan bergizi gratis. Itu yang bagus menurut saya. Sekolah-sekolah kasih. Apa yang saya sampaikan sangat bagus, ya kan? Baru kaitan dengan telur tadi saya bilang. Untuk menentaskan stunting. Apa itu stunting? Boleh nggak apa-apa? Boleh. Stunting itu adalah yang paling gampang dicerna adalah tinggi badan atau panjang badan balita ya. Itu lebih pendek daripada teman-teman yang lainnya. Itu stunting. Kalau dewasa enggak. Dewasa bukan ukuran. B.J. Habibie tidak stunting karena otaknya tumbuh dengan bagus, pintar dia. Berbeda dengan gizi yang buruk. Gizi buruk itu kaitannya dengan berat badan yang tidak sama dengan anak-anak seusianya. Itu perbedaannya. Jelas nggak? Mengerti ya? Betul. Kalau stunting, tinggi badan atau panjang badan tidak sama. Kalau gizi buruk, berat badan berbanding dengan usia. Dia cengeng, dia kurus, dia rambutnya mudah dicabut, dia tulang iganya kelihatan. Dia sakit-sakitan. Tapi kalau stunting tidak kurus, tidak, tapi tingginya kurang, sehingga melihatnya tuh akan samar. Oh, dia sehat-sehat saja. Padahal pertumbuhan otaknya yang kurang. Itu dia stunting. Oke, gitu. Baik Pak, kita istirahat dulu. Nanti saya lanjutkan ini. Pasti menarik ini. Baik, saya masih bersama Dr. Ahmad Hasanuddin yang akrab disapa Hasan kalau di Jakarta, kalau di Serang disapa Pak Udin. Kita akan melanjutkan putar bincang terkait makan bergizi gratis. Tadi beliau berpandangan bahwa makan bergizi gratis ini merupakan program yang bagus dan sangat bagus. Ada 2 ruang lingkup atau indikator yang menjadi pandangan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang ini. Baik Pak, tadi kan terkait bagusnya udah dikeluarin di pandangannya. Nah, terkait sangat bagusnya seperti apa Pak MBG ini? Oke, terima kasih. Saya tadi sudah sampaikan bahwa program ini bagus, bahkan sangat bagus. Sangat bagusnya di mana? Sangat bagusnya adalah keluar kebijakan bahwa makan bergizi gratis ini tidak hanya diberikan kepada anak sekolah. Tapi kepada siapa? Kepada B3. Apa itu B3? Ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Ini dia, saya bilang, ini dia yang sangat bagus. Saya orang kesehatan, yang saya harus sukseskan, stunting harus hilang. Itu sangat bagusnya. Kenapa demikian? Karena stunting tadi yang saya bilang itu tinggi badannya kurang, dan tidak hanya itu saja, otaknya, pertumbuhan otaknya tidak bagus, tidak penuh sel-sel otaknya.
itu akan menjadi bagus otak itu kalau dia diberikan gizi yang bagus selama 1000 hari pertama kehamilan, kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan. Yang pertama di mana? Tentu di janin. Ya. Di janin. Sampai dengan 1000 hari setelah di janin itu hidup terus sampai 9 bulan kemudian lahir. 9 bulan kan, 1000 hari ketemu di mana? Di usia 2 tahun. Maka ada istilah golden period. Waktu periode keemasan. Di situ di 2 tahun itu. Nah, sangat bagusnya ibu hamil dikasih. Menyusui dikasih dan balita dikasih. Ibu hamil tadi itu, manakala istri yang sedang hamil minta ke suami, mohon maaf, suaminya tidak mampu, mungkin mengayuh beca atau apa, penghasilannya tidak mencukupi sehingga gizinya kurang, di sini dikasih makan bergizi gratis ibu hamil, sehingga janin yang ada dalam perutnya tercukupi gizinya. Terus terang, memang di situ ada ahli gizi loh, proteinnya, karbohidratnya berapa cukup dikasih, ada ahli hitung. Nah itu ibu hamil. Akhirnya lahir dia, ya kan? Akhir. Setelah lahir, balitanya itu selama kandung di janin itu, di kehamilan itu, di ibunya dikasih gizi yang bagus, lahir. Tapi lahir belum makan dia, bayi itu. Balita belum, bayi baru lahir belum makan, belum bisa. Apalagi sambal, apalagi jengkol, nggak bisa kan? Nggak bisa. Nah, ibunya yang memberi makan melalui air susu ibu. Sunatullah, apapun yang ada di dunia ini ada yang baik dan ada yang terbaik. Itu sudah sunatullah. Betul. Susu yang ada di dunia ini, susu yang dijual-jual itu bagus-bagus, saya tidak bilang tidak bagus, tapi ada yang terbagus, terbaik, best of the best, yaitu air susu ibu. Betul. Ya kan. Nah, disusuilah anak itu sampai dengan bagus. Setelah anak itu dewasa, ya kan, ibunya biar susunya bagus, air susunya bagus, ya dikasih makan bergizi juga. Setelah anak itu dewasa lebih dari 2 tahun, maka jadi balita dia, dikasih makan lagi. Jadi nggak henti, nggak stop. Sampai dengan SMA dikasih makan, program Bapak Presiden. Itu dari 1000 hari pertama kehidupan itu yang bisa menghilangkan stunting. Dengan catatan, ya kan, faktor-faktor yang lainnya mungkin air bersih di lingkungannya bagus, ya kan, dan lain-lainnya. Makanya bagus. Program pengentasan stunting ini jadi lintas sektor karena lintas sektor gitu. Tapi untuk asupan gizi sudah cukup terpenuhi. Itu yang membuat saya ini pembantu nih. Program saya jadi tertolong. Fondasi utamanya udah ketangkep di dinas kesehatan. Kalau sakit diobatin, udah kan selesai. Udah selesai. Berarti wah ini akan selesai stunting. Kalau stunting itu selesai, hasilnya dipetik 20 tahun yang akan datang. Benar nggak? Anak kecil bagus gizinya sampai sekolah yang bagus, 20 tahun yang akan datang dia selesai kuliah, melamar pekerjaan dengan otak yang bagus, mau melamarnya di Caltech kah, di perusahaan Singapura kah, pesaingnya orang Singapura kah, orang Australia kah, nggak jadi masalah, dia tetap diterima walaupun ke Dubai dengan gaji yang cukup fantastis nantinya. Untuk distribusi makanan dari dapur ke ibu hamil, ibu menyusui tersebut, yang jadi ujung tombak dari Dinkes sendiri siapa, Pak? Kalau yang menyebarkan B3 tadi, kader kesehatan. Dari dapur masuk ada ke kader kesehatan. Kader kesehatan juga dikasih honor sedikit, honor ya, relawan namanya, menyampaikan ke sana. Itu. Tapi kalau ke sekolah-sekolah ya dapur ya, antarkan ke sekolah-sekolah. Dapur juga, dapur MBG itu antarkan juga ke kader yang ke puskesmas, kemudian kader yang mengantarkan ke B3 tadi. Nah, terkait sertifikat layak higienis itu seperti apa, Pak? Jadi ini sertifikat layak higienis ini memang ini harus dimiliki karena ini keputusan dari pusat. Bukan hanya untuk di Kota Serang saja, tapi se-Indonesia. Kenapa demikian? Karena pengen memberikan hasil produksi makanan itu dengan produksi yang bagus. Maka yang mengolahnya, penjamah makanannya, kemudian mengantarkannya itu dengan orang-orang yang tahu, bersertifikat lah tentang layak higienis. Jadi di situ akan dilatih dia. Jadi kita memberikan pelatihan-pelatihan
sehingga lebih mengerti bagaimana cara menjamah makanan Hmm. dengan baik, yang artinya nantinya kalau kitanya sendiri sudah dari dapur itu sudah bagus, ya faktor-faktor yang error itu ya kan Ya, bisa terhindari. terhindari. Heeh. Saat ini udah ada berapa dapur Pak yang miliki? Pastinya sih 50-an sudah ada. Oh, udah ada Tapi semua itu yang lebih pasti yang mengetahui adalah Dinas Pendidikan. pendidikan. Karena penerima manfaatnya adalah sekolah-sekolah. Ya. Gitu. Pak, dengan adanya MBG ini kan secara tidak langsung dapat menekan angka stunting ya di Ya. Kota Serang. Sebetulnya ada berapa sih angka stunting, dan sejak program ini berjalan udah ada perubahan nggak nih angkanya? Saya yakin sudah ada. Mm-mm. Sudah ada. Ya Kota Serang ya alhamdulillah penurunan tentang stunting itu ada. Tapi tidak hanya stunting saja loh. Ya manfaatnya. Di setiap dapur itu ada 50 orang, 47 orang relawan, Ya, dan betul. 3 orang yang direkrut dari pusat. Bayangkan. Kalau ada 100 saja, 50 kali 100. Ya. Dari aspek kesehatan, ekonomi di MBG itu jelas ya. Ekonomi dan mengurangi pengangguran. Pengangguran, betul. Kenapa ekonomi? Saya begini ya. Di dalam satu ompreng yang food street, ompreng itu steril ya. Itu ada beberapa lubang buat nasinya, buat lauknya. Itu lauknya berganti-ganti tuh, tidak boleh sama, akan bosan dia. Umpamakan hari ini ayam teriyaki, bener ini makan ayam teriyaki kayak di mall gitu loh. Besoknya lagi ayam digaya yang berbeda, black pepper, lada hitam gitu kan. Kemudian tambahannya protein yang lainnya adalah tempe atau tahu. Kemudian cuci mulut tuh bisa anggur, bisa juga kelengkeng. Orang kampung ada yang bertanya, ini buah apa? Padahal itu anggur, karena dia tidak tahu tadinya. Lewat MBG jadi tahu. Luar biasa kan? Nah, telur laku. Jadi akhirnya apa? Menghidupkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Tukang beras, ya petani senyum karena gabahnya dibeli. Karena pembuangannya gampang, pemakaiannya gampang. Penanam lengkeng di pasar Rawu, ya kan? Laris dia. Laris. Jadi apa akhirnya? Kalau harus begitu, saya nggak khawatir kalau saya mau menanam kelengkeng. Ayo berbondong-bondong nanam kelengkeng karena ada pembelinya. Dapur dibeli. Kemudian pisang, berapa menghabiskan tundun pisang dan berapa pohon pisang yang harus ditanam. Jadi sarjana pertanian itu, ayo bikin itu. Perlelean, barangkali leleh, silakan saja. Tumbuh ekonominya. Ya, jadi manfaatnya itu dirasakan oleh semua rantai. Betul. Bukan hanya dari sisi kesehatan, tapi dari sisi pertanian, ekonomi, pengangguran, banyak ibu-ibu rumah tangga ikut kerja. Ya, saya bilang keberkahan ada di situ. Kenapa? Yang dikasih makan bukan anak sekolah saja, pegawainya makan, lebih makanannya itu dibawa pulang. Keluarganya juga bisa makan. Ya, kalau kelebihan makanan itu nggak dibawa pulang, rusak dia makanan. Bawa pulang aja, keluarganya juga anaknya bisa makan. Ada nggak sih Pak yang persoalan yang menjadi krusial di dapur itu? Misalkan kemarin tuh lagi rame, banyak yang keracunan ya dari berbagai daerah. Gitu. Sejauh ini Kota Serang nggak ada yang keracunan. Sejauh ini Kota Serang nggak ada. Apalagi sampai karena itu sampai meninggal nggak ada. Alhamdulillah, jangan sampai ini terjadi. Petugas Dinkes ada yang berjaga di sana Pak? Bukan berjaga, atau ada monitor. Saya langsung monitor. Saya monitor turun saya. Karena ini amanat dibentuk Satgas, saya ada di dalamnya, saya ikut. Tiap hari Pak turun? Ya nggak setiap hari, tapi setidak-tidaknya ya seminggu sekali itu harus saya. Seminggu 2 kali harus saya lihat dapur. Aman semua Pak dapur MBG di Kota Serang? Alhamdulillah sejauh ini aman. Sejauh ini tidak ada keracunan, apalagi sampai dengan menjadikan korban nggak ada. Selain fokus di MBG tadi dari segi kesehatan, apalagi yang menjadi tugas yang diamanatkan oleh wali kota terhadap Dinkes Pak?
menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, menurunkan angka TBC, itu sudah harus dilakukan. Semua sebetulnya orang kesehatan tuh, ya saya sebagai dinas kesehatan, berbeda dokter yang di dinas kesehatan, berbeda dengan dokter yang di rumah sakit. Ya. Rumah sakit itu kuratifnya, mengobatinya itu lebih banyak. Ya kan datang ke rumah sakit, kemudian diperiksa, kalau dia bisa berobat jalan, kasih resep, berobat jalan pulang. Ya. Kalau tidak dirawat, dia setiap hari follow up, rawat, sehatin bagaimana sehatan sampai dengan sembuh, tugasnya dia dokter rumah sakit. Tapi dinas kesehatan tidak begitu, bukan kuratifnya, tapi promotif dan promosi dan pencegahannya. Promotifnya yang itu. Apa yang dia lakukan saya kan dengan mencegah supaya tidak sakit. Makanya kalau seandainya dari orang kesehatan harus mendapatkan pendapatan PAD, berarti harus orang banyak yang sakit dong. Sakit ya. Banyak berobat. Tidak saya begitu. Tapi dipromosiin supaya bagaimana orang-orang itu mau datang ke posyandu. Gitu. Kemudian pencegahan bagaimana? Pencegahannya bagaimana orang supaya tidak tertular penyakit-penyakit tertentu. Makanya imunisasi itu harus sukses ya. Bayangkan kalau imunisasi mogok, imunisasi BCG saja yang buat TBC, maka seluruh anak-anak tidak kebal akan tertular penyakit TBC, kena semuanya. Ya kan? Sampai tidak itu aja, garam pun harus yang beriodium, kita pantau loh. Imunisasi yang dilakukan oleh teman-teman puskesmas itu tiap kapan, Pak? Setiap bulan dilakukan, setiap bulan dilakukan. Dan gratis. Suntikannya gratis. Vaksinnya gratis. Kapas alkoholnya gratis. Tinggal datang doang. Kalau beli ke swasta mahal. Animo masyarakat seperti apa? Ya, ada saja yang masyarakat tidak datang gitu. Itu yang saya sayangkan. Jadi tantangan juga, Pak. Kan teman-teman puskesmas pastinya punya data ibu hamil, anak ini kan. Nah, kalau yang nggak datang gimana? Ya, itu dia. Datang ke tempat puskesmas, apakah didatangi secara langsung, dikasih pemahaman atau seperti apa? Tidak datang di posyandu itu ada penyebabnya. Kenapa dia tidak datang? Apakah dia ini malas, ataukah dia ini tidak tahu, ataukah dia punya uang datangnya ke klinik swasta atau ke dokter swasta. Itu. Maka upayanya kita harus sama-sama punya jejaring informasi dari puskesmas, ini klinik di naungan daripada puskesmas setempat, dan datanya diminta. Gitu. Pak, kalau baca pemberitaan kemarin itu angka HIV cukup besar juga di Kota Serang. Nah, gimana untuk mencegah penyakit menular itu terus berkembang di ibu kota provinsi? Saya juga memberikan penyuluhan. Ya, tidak hanya HIV saja. Hepatitis pun harus saya sampaikan. Itu penyakit-penyakit yang bisa ditularkan melalui penetrasi atau tembus darah gitu ya. Contoh sama saja nih orang hepatitis dan orang HIV AIDS juga. Anak-anak balita kita, bukan balita, anak-anak kita kalau potong rambut ke barbershop lah, itu kan ada yang namanya ini cabangnya dipotong apa enggak dengan cara dikerok. Benar enggak ya? Betul. Ada ya? Betul. Saya sampaikan kepada ibu-ibu yang membawa anaknya itu, mintakan pisau silet yang baru. Di samping tukang potongnya juga harus mengerti mengganti itu. Kenapa demikian? Bila mana pisau silet yang digunakan untuk memotong cabang ini sebelumnya digunakan oleh pengguna yang mempunyai hepatitis atau yang mempunyai penyakit HIV, maka dipastikan akan tertular dia. Berpengaruh juga ya itu ya? Berpengaruh. Pada saat digesek, ini orang itu kena penyakit yang tadi, itu ada mikrolesi. Lesi kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata. Kita telanjang, nempel di silet itu. Ini jarang tersosialisasikan juga. Makanya nih, ini berharga sekali. Iya. Saya juga baru tahu ini. Iya, makanya. Akhirnya pisau itu digesekkan atau dipakai untuk anak yang berikutnya. Kalau anak kita tidak punya aid, akhirnya jadi mata rantai penularan dikerok, tertular dia. Gitu.
Maka tugas kita itu menyampaikan itu penting. Melalui media penting juga itu. Coba, anak saya kok sopan, alim, terus kok bisa kena HIV, gitu kan? Ya, ini kok bisa kena HIV? Itu dia. Ya. Ini yang kan baru tahu, banyak masyarakat tahu. Pak, bagaimana pendekatan Dinkes terhadap orang yang udah terjangkit penyakit menular tersebut? Karena rata-rata kan tidak boleh dipublis nih. Iya. Misalkan si gelas nih kena HIV misalkan, ini kan tidak boleh dipublis, tidak boleh juga diketahui orang banyak. Nah, bagaimana pendekatannya itu Pak agar dia mau datang sendiri gitu ke puskesmas memeriksakan diri atau segala macam? Ada pendekatannya. Kita datang kan. Dan kita menganggap sampaikan kepada masyarakat bukan seperti ya penyakit yang kutukan atau apa. Dan ini memang harus dirangkul biar dia mau berobat dan tidak menyendiri nantinya. Akhirnya dia terkucilkan, merasa minder diri, nantinya tertekan dia. Tapi sebetulnya nggak sebahaya itu ya kalau kitanya bisa mengantisipasi diri. Ya sebenarnya kalau kita ngobrol dengan orang HIV atau AIDS, kalau selama tidak ada kontak jarum suntik yang dipakai berbarengan, tidak jadi masalah. Ngobrol begini nggak bermasalah. Berjabatan tangan pun orang dengan HIV nggak ada gesekan yang membuat luka, kemudian darah mikrolesis segala lewat, nggak ada. Ya seksual aman ya, kecuali seksual menggunakan jarum suntik bersamaan, itu dia. Bahaya juga tuh bagi pengguna narkoba ya. Iya. Awas gitu. Jadi seperti itu. Nah, ya, sosialisasi, memberikan pengetahuan, edukasi kepada masyarakat penting. Sangat penting. Nah Pak, pesan kepada masyarakatnya seperti apa Pak? Dari semua tadi dari mulai program di Dinkes, program nasional segala macam dan penanganan HIV. Nah, pesan yang akan disampaikan ke masyarakat seperti apa? Sebenarnya saya punya pesan yang sangat simpel kepada masyarakat supaya itu terhindar semuanya. Apa? Perilaku hidup bersih dan sehat. Ya. Itu saja. Kalau perilaku hidup bersih dan sehat itu dilakukan, semua itu bisa terhindar. Perilaku hidup bersih dan sehat apa? Olahraga. Ya. Kata begitu kan julukannya. Betul. Itu simpel. Saya wasiat boleh lah atau bukan wasiat statement saya yang paling terakhir apa yang paling bermakna buat PHBS. Contoh olahraga, ya. 30 menit saja cukup jalan kaki yang rada cepet kayak setengah lari gitu ya. Bukan jalan kaki yang sambil baca handphone, dia tidak panas badannya, tidak berkeringat, bukan itu. Tapi jalan agak cepat sedikit. 30 menit bermakna itu. Kalau kurang dari 30 menit tidak bermakna. Itu saja bisa menekan supaya tidak terjadi diabetes mellitus itu. Cukup simpel. Diabetes mellitus itu yang dibilang gula darah tinggi itu efek sampingnya dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Kaki bisa diamputasi, kepala kalau ada penyumbatan di otak bisa stroke, bisa jantung, bisa gagal jantung, gagal ginjal dan lain sebagainya. Perilaku hidup bersih dan sehat itu saja. Itu sebenarnya. Kalau saya jabarkan banyak ini. Gaya makanan seperti apa? GGL, gula, garam, lemak harus bagaimana, harus cukupnya. Karena apa? Gula akan menimbulkan apa? Kemudian garam akan menimbulkan hipertensi. Hipertensi bisa juga pembuluh darah di otak pecah. Kemudian lemak juga bisa menimbulkan hipertensi dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Intinya harus menjaga pola hidup. Pola hidup, gaya hidup. Gitu. Nah itu saja. Simple. Baik, kita akhiri saja. Baik, terima kasih. Ada yang perlu disampaikan Pak? Saya pikir cukup itu. Karena PHBS itu menyeluruh. Ya buat diri kita, kemudian buat keluarga kita, kemudian buat lingkungan di RT, kemudian di RW, kemudian di kelurahan, kecamatan sampai sekota Serang. Nah, itu dia. Baik, kita akhiri podcast bincang santai bersama Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang. Karena waktu udah hampir banyak kita membahas tentang perjalanan hidup beliau, tentang program di Dinas Kesehatan segala macam.
Dan yang paling penting dari podcast ini tadi tuh yang mungkin kita semua tidak tahu Pak ya, terkait dengan penggunaan silet di barbershop atau tukang pangkas rambut. Itu harus sering-sering diganti oleh pemilik pangkas rambutnya agar kita tidak mudah tertular oleh penyakit yang menular. Demikian, terima kasih Wabil Taufiq Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya.